kita mau berkunjung ke salah satu museum yang ada di Fatahillah. Yap, betul. Kalian udah ada yang pernah kesini belum? Kalau belum, yuk ikutin kami, Anissa, Dini, Jalo, Lintang, berkunjung ke museumnya. Let's go! Sebelum kita masuk ke museumnya, kita beli tiket dulu ya teman-teman. Nah, karena kami masih pelajar, jadi kami dapat harga khusus. Buat kalian yang masih pelajar, kalian jangan lupa buat berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta. Di pintu masuk, kita sudah disambut sama kakak pemandunya buat tahu lebih detail tentang sejarah museumnya. By the way, kakak pemandunya pinter loh guys. Kalian ada yang mau tahu gak nih namanya siapa? Nama saya Firman. Saya yang akan bertugas untuk membantu kalian semua di selama berada di Museum Sejarah Jakarta. Untuk informasi, Museum Sejarah Jakarta terletak di Jalan Taman Fatahillah nomor 1, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Nah, di sebelah sini adalah ruang Taruman Negara. Oke, yang pertama di sini kakaknya menjelaskan tentang arca-arca. Arca yang ada di sini yaitu ada Arca Cibuaya 1 dan Arca Cibuaya 2, yang dimana keduanya ditemukan di Desa Cibuaya, Karawang dengan perbedaan waktu. Cibuaya 1 ditemukan pada tahun 1952, sedangkan Cibuaya 2 ditemukan pada tanggal 17 Juli 1957. Selanjutnya di sini ada arca yang ditemukan di Tanjung Priok pada tahun 1883. Dan di sebelahnya ada arca Ganesha yang ditemukan pada tahun 1990. Ganesha ini merupakan dewa yang berkepala gajah. Yuk teman-teman, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Di ruang ini adalah ruang masa prasejarah Jakarta. Di sebelah sini ada batu yang dihancurkan untuk dijadikan perhiasan. Ini contoh perhiasan dan batu-batunya. Juga di sini ada batu yang berbentuk persegi untuk digunakan bercocok tanam serta untuk memotong kayu jati. Dan di sini ada cara-cara pembuatan alat batunya. Mari teman-teman, kita lanjut ke lantai 2. Di sini ada miniatur karya Hemas. Juga ada 3 lukisan Dewan Pengadilan yang memiliki ceritanya masing-masing. Lukisan 1 bercerita tentang Raja Kambises, yaitu Raja Persia yang memerintahkan hakim korupsi Sisamnes untuk dikuliti, dan kulitnya dijadikan sebagai pelapis kursi hakim. Ini menjadi peringatan untuk hakim-hakim yang korupsi. Ih, seru. Makanya kalian jangan korupsi ya guys ya. Lanjut ke cerita lukisan kedua, bercerita tentang Raja Solomon atau dalam Islam adalah Nabi Sulaiman, yang menceritakan tentang 2 orang wanita yang memperebutkan dan mengaku sebagai ibu kandung dari seorang bayi. Karena satu bayi telah meninggal, untuk mengetahui siapa ibu kandungnya, Raja Solomon memerintahkan kepada algojonya untuk membelah bayi tersebut menjadi 2 bagian dan memberikan wanita tersebut masing-masing sebelah bagiannya. Karena tidak tega, salah satu wanita tersebut yang berbaju merah memohon dan menangis kepada raja dan berkata, Jangan belah bayi itu, berikan saja kepada wanita berbaju putih. Karena tidak tega, ya Raja Solomon mengetahui siapa ibu kandung yang sebenarnya, karena ibu kandung mana yang tega melihat anaknya celaka. Jadi ibu kandung bayi tersebut adalah wanita berbaju merah. Setelah semuanya mengetahui siapa ibu kandungnya, wanita berbaju putih pun dihukum di penjara karena telah mengaku-ngaku sebagai ibu kandungnya. Lukisan ketiga adalah lukisan yang menceritakan tentang anak raja, yaitu Raja Jalopus atau yang biasa disebut Raja Lokri. Anak raja yang berbuat perbuatan berzina dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang telah diatur oleh Raja Lokri sendiri, yaitu dengan kedua bola matanya dicongkel. Lalu sang ayah tidak tega melihat anaknya buta, jadi satu bola matanya digantikan dengan bola mata anaknya yang sudah meninggal. Serem ya teman-teman, makanya kalian jangan berbuat zina. Selanjutnya sejarah VOC dalam lintasan sejarah Indonesia. Mulai dari berdirinya VOC hingga bangkrutnya VOC sudah dijelaskan di sini, dan sejarah-sejarah mengenai kota Batavia. Sejarah proklamasi juga ada di sini. Salah satu sejarahnya ada meja yang masih ada dan disimpan di museum ini. Meja ini digunakan untuk merapatkan tentang proklamasi kemerdekaan, dasar negara, dan undang-undang dasar. Ada juga furnitur unik berupa meja bulat berdiameter 2,25 meter yang dibuat dari satu kayu utuh tanpa sambungan.
Secara visual, desainnya sederhana, namun jika ditilik ke belakang pada saat abad ke-17, tentu pekerjaan yang cukup sulit untuk membuat meja dari gelondongan kayu utuh sebesar itu. Apalagi jika berpikir bagaimana cara menghaluskan permukaan kayu dengan alat seadanya, namun hasilnya sangat rapi. Konon, meja tersebut digunakan oleh para anggota Dewan Keadilan untuk merapatkan putusan hukum yang pantas dijatuhkan bagi para tahanan. Bisa Anda bayangkan berapa banyak pribumi yang putusan hukumnya ditentukan di meja tersebut. Kita masuk ke ruang selanjutnya. Ruangan ini menyimpan barang-barang berunsur Hindustan. Juga terdapat penjelasan tentang nama tempat-tempat yang bersejarah yang bersangkutan dengan gaya Eropa dan Asia, seperti Stasiun Jakarta Kota, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, Kantor Pos, Pasar Baru, Gedung Kesenian Jakarta, Istana Merdeka, dan masih banyak lagi. Dan di sini ada barang Hindustan. Salah satunya ada tempat tidur bayi untuk menidurkan bayi dan lain sebagainya. Kalian tahu gak sih kalau bahasa gua elu itu berasal dari bahasa Cina? Itu merupakan bahasa Cina yang bercampur dan dipakai sampai sekarang oleh orang Betawi. Bukan hanya gua elu, ada juga ente dari bahasa Arab. Ini adalah barang-barang Betawi yang masih dipakai sampai sekarang. Salah satunya ada tempat cetak kue 1 dan perhiasan emas yang masih digunakan untuk pernikahan adat Betawi. Dan masih banyak sejarah lainnya yang ada di museum ini, mulai dari masa penjajahan sampai masa kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita simak sama-sama. Pedang ini adalah senjata yang digunakan untuk mengeksekusi para tahanan Indonesia. Terdapat 2 pedang yang sama dengan tajam yang berbeda. Yang satu lebih lancip dan yang satunya tumpul. Selanjutnya ini adalah Mariam Cirebon atau dalam bahasa Betawi Mariam Cowa. Ini merupakan salah satu saksi bisu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu di sini ada lagi lukisan yang punya makna dan ceritanya masing-masing. Lukisan ini dibuat atau dilukis oleh Sindo Darsono Sejoyono pada tahun 1972. Lukisan penuh makna selanjutnya. Lukisan ini menggambarkan pertumpahan darah atas peperangan rakyat Banda Maluku yang melawan Belanda pada tahun 1621. Miniatur ini salah satu karya yang dilindungi atau dijaga, yaitu miniatur kapal VOC Belanda. Dan ini adalah patung Raden Wijaya Krama yang merupakan pemimpin ketiga dari Jayakarta. Ini adalah papan yang bertuliskan dari bahasa Belanda. Sini biar aku kasih tahu sedikit arti dari tulisannya. Gedung ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horn dan selesai dibangun pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Demikian arti dari tulisan papan tersebut. Setelah itu, pada tahun 1972, gedung ini diserahkan pada pemerintah DKI Jakarta, kemudian diperbaiki dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974. Ini adalah tokoh Jenderal John Van Horn dan Abraham van Riebeeck yang menyelesaikan gedung ini. Selanjutnya, ini adalah patung Dewa Hermes yang merupakan anak dari Dewa Zeus yang merupakan tokoh mitologi Yunani. Patung Dewa Hermes ini diberikan dari Jerman dengan berat 120 kg dan patung ini patung yang masih asli. Ini dia part yang kami tunggu-tunggu. Untuk ngajak kalian ikut dengan kami ke penjara bawah tanah yang menjadi tempat tahanan rakyat Indonesia. Penjara yang kita tunjukin ini adalah penjara pria. Penjara pria dan wanita dipisah. Penjara ini dapat menampung 20 hingga 30 orang. Bola-bola yang ada di sini sebagai borgol untuk para tahanannya. Ukuran besar kecilnya bola ditentukan oleh berapa lama masa tahanannya. Nah, kalau ini adalah penjara bawah tanah untuk wanita. Penjara bawah tanah wanita bisa menampung dari 50 hingga 60 orang. Tapi hanya ada 7 orang saja yang ditahan di penjara ini. Dan ada salah satu pahlawan perempuan kita yang ditahan di sini, yaitu Cuk Nyadin. Setelah dari museumnya, kalian boleh mampir ke tempat souvenir nih buat beli oleh-oleh kayak gelang, barang-barang lucu tradisional, dan barang lainnya. Kita juga nemuin souvenir bernuansa Jepang loh guys. Nih contohnya ini nih, tuh ini suka banget. Cukup sekian vlog dari kami, semoga informasi-informasi yang kami berikan dapat bermanfaat buat kalian semua dan thanks for watching semuanya.